Oke, terima kasih kehadirannya di Golan Education. Salam kenal. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube Esron Ricardo Nenggolan di Golan Education. Baik, pada Golan Education kali ini kita akan membahas seputar WordPress. Oke ya, bagaimana seputar WordPress. Di sini yang saya utarakan nanti mulai dari mengelola WordPress-nya, membuat WordPress itu baik gitu ya, dan nanti bagaimana kita mempersiapkan WordPress itu nanti atau website kita itu nanti menjadi bisa dimonetisasi Google AdSense gitu ya. Sementara saya ingin infokan ini saya sedang Golan Education saya siapkan untuk monetisasi. Ini sedang proses peninjauan ya. Jadi sedang proses peninjauan. Jadi mudah-mudahan nanti ini prosesnya di ACC dan siap untuk diiklankan. Baik, tapi sebelum mengiklankan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Di sini dalam membuat WordPress kita perlu memperhatikan beberapa hal sehingga nanti layak dimonetisasi ya. Ini pengalaman dari apa yang sudah saya searching, apa yang sudah saya lakukan dan yang saya analisa ya menggunakan Google AdSense. Jadi website yang kita buat harus benar-benar sesuai dengan keinginan mereka dan benar-benar rapi gitu ya. Nah, yang pertama konten kali ini kita akan membahas mengenai site health status. Ini ya status kesehatan daripada website kita. Kalau di sini bisa dilihat ada good ya. Good itu berarti sudah sangat baik ya. Dan sebelumnya ini ada saya screenshot. Pernah saya lakukan pendaftaran Google AdSense gitu ya, tapi gagal karena ini tidak good gitu ya. Dan sebelumnya saya pertunjukkan inilah sebelumnya status site health-nya itu should be improved, jadi perlu diimprovisasi gitu ya. Ini perlu dirapikan dan kemarin saya rapikan. Saya klik site health screen-nya, kebetulan kemarin saya screenshot, kita buka. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ternyata di sini ada back change is not detect and server response time is slow. Jadi servernya itu respon time-nya itu lambat gitu ya. Dan kenapa lambat? Ternyata setelah dicek. Nah, di sini nih outdated SQL server. Jadi SQL servernya ini tidak sesuai dengan versi gitu ya. Nah, versi daripada WordPress kita. Nah, ini kita perlu pelajari nih. Kemarin saya lihat, oh ternyata SQL servernya perlu di-upgrade gitu ya. Dan mereka membutuhkan di sini supaya bisa berjalan dengan baik di MariaDB-nya harus versi 10,3 ke atas gitu. Nah, di sini dikatakan contact your web hosting. Jadi kita hubungi penyedia atau provider hosting. Nah, kemarin saya lihat, lah ini kok bisa di atas gitu ya. Sementara website saya atau WordPress ini kemarin atau server saya di bawah 10,3 ya, ternyata lemot gitu ya. Nah, tapi setelah saya lakukan proses validasi, saya infokan ke provider, ke server untuk di upgrade ke versi MariaDB-nya ke versi 10,3. Coba saya pertunjukkan ya. Saya kemarin nah ini tampilan MariaDB-nya. Kebetulan kemarin saya versi servernya ini 10,24 nih. Ini ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini masih versi 10.244. Nah, sementara yang diminta adalah 10 versi 10,3 ke atas gitu. Dan ini juga mempengaruhi kecepatan server. Jadi slow respon. Nah, dengan ini saya rubah, saya infokan ke server dan sekarang ya bersyukur ini sudah good ya. Sudah good dan tidak ada lagi
info yang seperti sebelumnya, yaitu nah ini Salt vimprov. Tapi kita juga harus perhatikan ya, perhatikan beberapa elemen juga di sini. Walaupun udah good, tapi kita harus perhatikan lagi site health screen-nya. Nah, seperti di sini nih, ada plugin yang perlu diupdate katanya. Ini perlu kita klik nanti. Kita masuk ke pluginnya. Mana yang belum diupdate itu? Nah, ternyata ini pluginnya perlu diupdate. Kita update saja. Ini juga mempengaruhi dari kecepatan daripada website kita. Kita update. Oke, nanti saya akan buatkan konten ya. Kira-kira plugin apa saja yang perlu, dan plugin yang simpel-simpel yang kita gunakan. Ingat, jangan kebanyakan juga plugin, itu akan memberatkan website gitu ya. Nanti akan kita buat satu konten membahas mengenai plugin. Kalau kali ini hanya mengenai health status dulu ya. Health status. Ini sekarang sudah tiba-tiba Salt vimprov ya, karena tadi ya. Tadi kan good kan, sekarang kita lihat apa yang tadi. Ini sudah, dia lagi sekarang sudah good ya. Tadi kan ada muncul di atas satu nih di sini, site health status. Inilah yang paling harus kita perhatikan. Kalau yang recommend improvisasi ini bisa kita lakukan, bisa tidak. Tapi sejauh ini bagus-bagus saja sebenarnya. Cuman di sini ada beberapa seperti tema lebih dari satu di sini, gitu ya. Kemarin-kemarin di sini ada beberapa tema yang saya download, tapi sekarang saya hanya 2 saja. Kita lihat tema ini 1, 2. Nah, ini perlu diupdate. Nah, kalau ini sebenarnya nggak saya pakai. Cuman ketika saya klik, dia nggak bisa dihapus nih. Saya juga kurang tahu nih kenapa nggak bisa dihapus. Tapi yang lain-lainnya sudah saya hapus sehingga nggak berat gitu ya. Oke, kita lihat lagi ke ini kan udah good nih. Kita lihat ke site health statusnya. One on more recommend module. Nah, ini ada beberapa modul yang belum sesuai ya, tapi ini hanya rekomend saja, tidak terlalu yang terlalu berpengaruh gitu ya. Nah, di sini juga ada object JS-nya ini ya. Oke, kalau yang rekomend ini bisa dilakukan, bisa tidak ya sebenarnya ya. Seperti ini nih, object JS-nya ini sebenarnya diminta untuk di sini menginstal plugin gitu ya, plugin untuk JS. Cuman saya rasa nanti menjadi memberatkan sistem, kecuali kalau dia di atas. Di sini tadi yang kritikal itu bisa kita lakukan. Karena kan WordPress itu semakin banyak plugin itu semakin berat gitu ya. Jadi saya tidak terlalu mengikuti di sini, harus menginstal pack change-nya karena terlalu memberat. Saya lihat, saya baca juga rekomendasi yang lainnya, itu boleh dilakukan, boleh tidak gitu ya. Nah, itu mengenai sebuah WordPress. Jadi perhatikan dari sisi dashboard Anda harus good atau sehat gitu ya, sehingga nanti ini membuat durasi kita atau sistem kita itu bagus gitu ya. Nah, selain ini sebenarnya masih banyak yang harus saya infokan di website, tapi bisa juga untuk goodnya ini nanti kita cek di sistem ini ya. Sebentar kita buka ke dashboard sitekit-nya. Ini perlu kita perhatikan juga dari sisi kita masuk ke, ini masih sedikit ya, karena ini website baru saya buat. Kita masuk ke ini speed ya, ke speed ya, kecepatan daripada website. Kecepatan itu berdasarkan juga tadi adalah health statusnya gitu, kesehatan daripada website kita seperti apa. Kalau good berarti nanti hasilnya juga good. Ini kebetulan sinyal saya ya sedikit lemah. Kita lihat di sini, kita coba tes ya.
Nah, dari sini juga bisa kita lihat nanti apakah sebuah website kita itu sudah bagus atau tidak. Nah, ini kita tunggu ya. Lagi loading dia. Internet saya kebetulan lagi sedikit terkendala. Nah, di sini nih. Kita masuk ke page speed. Nah, kecepatan daripada halaman website kita. Kita lihat nanti versi mobile-nya, versi desktop-nya. Saya sedang berusaha di versi mobile ini lebih bagus gitu ya, karena mobile itu kan banyak orang membuka website saat ini kan dari handphone atau smartphone ya. Jadi ini harus benar-benar kita tingkatkan, dan ini sedang saya upayakan bagaimana meningkatkannya, dan beberapa catatan-catatan itu harus kita rapikan gitu ya. Tapi versi desktopnya ini sudah cukup bagus, kita lihat. Nah nih, ini performanya saya kurang tahu nih, tapi biasanya ini naik turun, bisa 32, bisa kemarin ini sudah 80-an ya. Ini kemarin sudah 80-an, tapi karena internet agak sedikit lemah nih, jadi diagnosis masalah performanya 32 dia. Oke. Tapi akselebilitas sudah 89, praktik terbaik, CO-nya sudah 84. Ini sudah di atas baik ya. Ini sudah 89, 88, 84 itu sudah bagus. Tapi performa ini kebetulan ini lemah ya. Tapi kita lihat di desktop. Desktop sudah performanya sudah bagus, 85, accessibility-nya sudah 89, CO-nya 83, praktik terbaiknya 100 ya. Nah, kita lihat kenapa tadi performa 85 ya di ini ya, di desktop ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada beberapa tanda peluang supaya kita lebih bagus lagi, supaya dia bisa mencapai 100 gitu ya. Ini kan sekarang 85. Apa yang perlu diperbaiki? Nah, ini waktu respon server awal yang tadi, karena mungkin sinyal saya agak sedikit jelek. Jadi yang kedua adalah server kita harus yang mumpuni ya, yang harus lumayan bagus, sehingga ini bisa menjadi diperbaiki. Nah, ini nih semua spesifikasi tema. Nah, tema juga berpengaruh, plugin juga berpengaruh, dan server berkontribusi pada waktu respon server. Jadi makanya tadi tema-tema ataupun plugin itu saya nggak bisa buatkan banyak. Sebaiknya cari tema yang lebih optimal, pilih plugin yang pengoptimalannya dengan hati-hati, atau upgrade server Anda gitu ya. Jadi kita disuruh untuk upgrade server di sini. Jadi intinya kalau mau lebih bagus ini tinggal merahnya cuma satu sih. Kalau yang lainnya JavaScript, hilangkan resource, memblokir, kecilkan CSS. Jadi ini lebih ke tidak terlalu pengaruh gitu. Yang kita lihat di sini aja nih waktu respon server. Nah, jadi untuk lebih ininya kita upgrade lagi servernya yang terbaik gitu ya. Pluginnya kita cek, dan juga temanya kita pilih yang terbaik gitu. Kebetulan karena tema saya ini masih yang gratisan, jadi sedikit berat ya. Tapi nanti rencana saya akan update ke Pro gitu ya. Oke, itu di desktopnya. Kalau di mobile tadi kenapa 32? Di sini kita lihat lagi nih. Nah, sama kayak tadi. JavaScript waktu server awal itu agak lama nih. Oke ya. Jadi dua ini yang membuat dia sedikit membuat apa namanya tuh, angkanya menjadi kecil gitu ya. Tapi ini bisa juga pengaruh internet ya. Kadang-kadang dia kemarin sudah 80-an gitu. Nah, ini perlu diperhatikan lagi. Ini diagnosisnya sih teks tetap terlibat. Nah, nih fitur CSS font display untuk memastikan teks terlihat oleh pengguna saat font web dimuat. Jadi supaya dia menyesuaikan gitu ya responsifnya. Nah, ini beberapa karena kemungkinan karena ini masih belum yang pro ya. Jadi ini masih template yang gratis. Jadi beberapa fitur CSS-nya masih belum bagus gitu. Oke, itu mungkin beberapa yang perlu diperhatikan. Di sini juga ada nih performa scroll tuh, scrollnya kurang bagus gitu ya. Apalagi katanya gambar tidak memiliki width dan height yang jelas. Gambarnya ada beberapa yang belum pas gitu. Nah, ini nanti kita harus cek-cek satu-satu, benar gak gambar ini ukurannya nggak sesuai gitu ya. Jadi template kan disediakan misalnya sekian ukurannya, kita nggak sesuaikan dengan ukuran template. Nah, ini menjadi error seperti ini, nggak bagus gitu.
Ini kita harus perbaiki nanti. Kita cari gambar ini yang mana itu. Di sini kan ada linknya tuh. Kita cari, kita rubah sesuai dengan ukuran. Tayangan statis nih. Kita harus ini yang tadi kita harus buatkan plugin just browsernya di WordPress ya. Oke, ada lagi thread utama ya. Ini karena ini berbicara mengenai server tadi ya, maka juga JS-nya, JavaScript-nya juga kurang optimal. Waktu eksekusi JavaScript, DOM-nya juga ini ada beberapa tombol-tombol yang enggak sesuai DOM. Nah, ini nanti kita harus sesuaikan, hapus lagi gitu ya. Oke. Nah, ini yang perlu kita cek-cek. Nah, kalau aksesibilitas ada dua yang kurang. Email gambar tidak memiliki atribut. Atribut juga ternyata berpengaruh gitu. Ini kalau ini berarti 4 ini nanti saya harus kasih atributnya supaya dia tidak seperti itu. Link tidak dikenali nama. Nah, ini linknya ada. Nah, ini ada beberapa link yang nggak aktif. Ini juga nanti harus saya cek lagi keseluruhan gitu ya. Nah, ada beberapa yang tidak sesuai. Nah, navigasi. Nah, ini ada beberapa tombol navigasi education golan. Education golan di sini. Nah, ini dikira navigasi padahal ini sebenarnya enggak ya. Ini juga mempengaruhi kecepatan speed daripada halamannya. Kalau praktik terbaiknya sudah kepercayaan dan keamanan sudah oke ya. Sudah aman. SEO-nya sudah 84. Ini udah bagus SEO-nya gitu ya. Tinggal nanti kita lihat di crawl-nya itu ada beberapa yang belum di crawl tuh. Oke, ini nanti kita rapikan lagi. Elemen gambar yang memiliki atribut sama seperti tadi. Oke ya. Itu karena SEO itu juga berpengaruh alternatif daripada gambar gitu ya. Oke, itu kenapa tadi page speed-nya kurang baik, itu karena beberapa akibat dari server yang kurang mungkin bagus, harus di-upgrade, plugin yang terlalu banyak dan juga tema. Oke ya, dan perlu juga ini adalah template yang pro gitu ya supaya lebih bagus lagi. Baik, itu mungkin yang bisa saya sharing untuk edisi kali ini di WordPress ya. Kita lihat lagi atau kita buatkan lagi nanti edisi-edisi selanjutnya. Saya akan bahas mengenai pemilihan plugin, cara menyeting website menggunakan WordPress dan lain sebagainya. Oke, tetap ikuti Golan Education. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Tetap dukung Golan Education dengan cara silakan boleh Anda kalau bermanfaat ilmunya silakan Anda klik di bagian di sini bisa bergabung bisa. Oke. Di bagian bergabung sebagai penulis aktif, guest post, narasumber tadi, donatur. Nah, silakan kalau Anda ingin menjadi donatur boleh dikirim ke rekening tersebut ya supaya Golan Education memberikan pengetahuan atau informasi atau edukasi terbaik dan terupdate gitu ya sesuai dengan motonya. Oke, terima kasih dan salam sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.